kita masuk ke narasumber yang ketiga. Insya Allah dalam hal ini akan disampaikan oleh Bunda Eli Risman. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan yang saya cintai Ibu Dr. Sabriati Aziz, Ibu Reni Susilawati MPD, Ketua Muslimat Hidayatullah. Yang saya hormati Ustadz Tasrif Amin MPD Kabid Tarbiyah DPP Hidayatullah, pengurus DPP Hidayatullah. Yang saya hormati juga seluruh pengurus Musyida dan Ustadz Hanafi Usman MPD. Jamaah peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang mulia, saya bersyukur kehadirat Allah dan berterima kasih yang sebesar-besarnya terutama bagi sahabat saya terkasih Ibu Sabriati Aziz yang telah berjuang untuk menghadirkan saya di sini, dan terima kasih telah memberikan jangka waktu yang lebih panjang daripada Ibu dan Mbak Reni serta Ustadz Tasrif. Ya. Jadi terima kasih ya Ustadz Hanafi. Jadi ya, bisa nggak dalam waktu yang pendek ini, saya pertama ini jam saya menunjukkan 4:30 lewat 2 menit, betul nggak? Betul Bunda. Oke, saya berhenti jam berapa Ustadz? Bunda dikasih waktu sampai jam 50 menit. Jadi sampai jam berapa Ustadz? Jadi jam 5:20 ya? Betul. 5:20, baik. Betul. Ustadz, baiklah. Ayah Bunda, saya panggil Ayah Bunda aja semua ya. Kita semua Ayah Bunda ya, supaya menyingkat waktu. Untuk bisa, saya begini, tunggu sebentar saya. Waktunya 50 menit, saya deg-degan. Padahal dia paling panjang di antara semua. Tadi Kak kedua saudara. 60 menit bisa kan Bu Eli? Nanti lihat Kak Hanafi bisa 60 menit. Boleh aja. Tertib tadi 15 tadi sudah tertib. 15. Baik. Bu Sabriati, Mbak Reni, terima kasih banyak untuk sharing ilmunya. Itu adalah merupakan pondasi-pondasi dasar dalam kita mengasuh anak. Izinkan saya untuk masuk ke hal yang sangat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu saya meminta ibu-ibu dan ayah bunda semuanya menyiapkan selembar kertas, dan kertas itu telah dilipat menjadi 6 bagian, dilipat 2 dulu, kemudian dilipat 3 lagi. Nah, saya ingin juga sesi saya ini seolah saya bisa berbicara langsung dengan ayah dan bunda. Oleh sebab itu, saya mohon izin dan kesediaan dari Ustadz Hanafi untuk berdialog dengan saya sehingga live, maksud saya hidup ya. Jadi saya seolah-olah menyapa ayah bunda semuanya di rumah. Siap ya Pak Hanafi? Siap Bunda. Admin boleh nggak tunjukin Pak Hanafi di layar? Jadi bukan Ibu Sabriati Aziz. Ya, jadi saya merasa berolah berbicara dengan Ustadz Hanafi. Ya, baik. Saya mulai saja ya. Mari kita basmalah sekali lagi ayah bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini adalah bulan ke-6. Sementara admin menampilkan Ustadz Hanafi di layar, ya, saya mulai terus. Jadi ini Ustadz Hanafi, kita di rumah, ya. Nah, sekarang kita lihat tren COVID menaik. Oke, anak-anak tidak pergi sekolah. Sekolah kapan dimulai? Belum tentu. Saya nggak mengerti bagaimana kebijakan Hidayatullah ya. Yang jelas gitu loh, 6 bulan ini ayah di rumah, ibu di rumah, semua anak di rumah. Oke. Saya katakanlah kita nggak pernah jadi guru, sekarang kita jadi guru. Jadi guru bukan satu anak aja mata pelajarannya berbeda-beda. Sekarang kita guru sekian anak, sekian jenjang, ya. Lalu setelah itu kalau mereka nggak mengerti, kita juga nggak mengerti. Lebih-lebih kita nggak ngerti. Dia tanya sama kita mau jawab apa? Kita nggak ngerti. Sebelumnya kita subkontrakkan anak kita ya ke sekolah 8 jam atau ke pesantren berbulan-bulan. Nanti ketemu lagi setelah berbulan-bulan. Kita nggak tahu, tidak pernah kita berada bersama seperti sekarang ini.
Jadi kita guru juga, kita guru les juga, guru semua jenjang, nggak pernah bisa minta tolong kepada siapa-siapa. Kalau tadi Ustazah Sabri Aziz bilang negara tidak hadir, negara juga tidak hadir di sini. Ya, guru-guru nggak pernah dikasih tahu bagaimana mengajar daring, anak-anak nggak pernah dikasih pemberitahuan, instruksi ataupun apalagi itu buat bekal buat anak-anak. Kita nih yang orang tua lebih-lebih lagi nggak disapa. Padahal kita sekarang guru, kita guru les, kita tukang masak, kita supir, kita semuanya. Pak Hanafi anaknya dipanggilnya biar nyaman. Kak Hanafi aja Bunda. Kak Hanafi. Kak Hanafi boleh nggak minta admin gambar Anda muncul di layar? Oke, baik. Teman-teman. Ya. Gambar saya belum muncul. Baik. Oke, udah. Oke, baik. Baik ya Kak Hanafi ya. Baik, sekarang pertanyaan pertama untuk kolom pertama. Ya, baik, silakan menulis ya. Kita berkejaran dengan waktu, saya tidak menyapa Anda berulang-ulang. Kak Hanafi, apa perasaan Kak Hanafi sekarang di tengah COVID melaju, kita udah sekian bulan di rumah? Kak Hanafi tolong sebutkan perasaannya apa saja. Ayo. Sedih Bunda. Apalagi Ustaz? Apalagi Kak? Ya nggak tenang. Iya, apalagi Kak? Terus ya dompet mulai menipis Bunda. Iya benar, deg-degan kan? Deg-degan. Iya, selain dari deg-degan, kalau dompet menipis apalagi Kak Hanafi? Ya. Dompet menipis, sembako naik. Iya, kemudian, perasaannya apa? Itu kan keadaan. Jadi ya, gini Kak Hanafi, juga, ya betul, stres Kak Hanafi. Apalagi ya. Kak? Ayah Bunda semuanya tulis sebanyak-banyaknya di kolom 1. Oke, tulis di kolom 1 sebanyak-banyaknya perasaan Anda sekarang ya, dan tidak pasti ke depan. Entah benar akhir tahun ini akan menurun atau sampai akhir tahun 2021. Perasaan Anda apa? Kalau membayangkan itu Kak Hanafi, perasaan Kak Hanafi apa? Ya, terus kita mau keluar juga takut Bunda, ada rasa kekhawatiran. Khawatir, takut ya. Baik ya. Baik, sekarang begini Kak Hanafi. Selama 6 bulan ini, ada nggak sih yang nanya perasaan Kak Hanafi terhadap nggak ada, baru situasi? Bunda nih. Ya, terima kasih ya Kak Hanafi. Jadi, saya minta Kak Hanafi, ayah bunda semua, menulis sebanyak-banyaknya di kolom 1 apa saja perasaan Anda. Kemudian beri skor. Mari Kak Hanafi kita beri skor sebentar ya, supaya ayah bunda di rumah bisa mengikutinya. Kak Hanafi, untuk khawatir, katakanlah 0, sangat tidak khawatir, 10 sangat khawatir. Kak Hanafi, untuk khawatirnya di angka berapa? Saya 8 Bunda. Baik, takut? 8. Deg-degan? 8. Oke, semuanya begitu. Supaya tidak memperpanjang waktu, tolong Kak Hanafi kasih ke angka seluruhnya. Baik ya. Kolom kedua sekarang. Kak Hanafi, dulu baru-baru kita mulai lockdown ya, bulan Maret, pertengahan Maret, itu kan perasaan Kak Hanafi yang pertama sekali bahwa kita ternyata harus berada di rumah, informasi macam-macam, kita harus pakai masker, semua barang yang dikirim Gojek, apa kalau kita beli, kita cuci bersih-bersih, sayur di tukang sayur kita cuci, ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kak Hanafi perasaannya apa? Waktu itu memang takut yang sangat luar biasa, Bunda. Bagus. Angka berapa, Kak? Ketakutan waktu itu 10 mungkin, Bunda. Baik. Apalagi, Kak? Perasaan apa lagi, Kak? Setelah takut ada kekhawatiran. Terus apalagi kita Kak? Kena. Iya, apalagi Kak? Khawatir teringat orang tua, takut terhadap anak, lingkungan tidak aman. Betul, merasa tidak aman. Baik. Nah, ayah bunda yang baik hati, tulis di kolom 2 semua perasaan Anda, ya. Kalau tidak bisa selesai sekarang, nanti di rumah itu harus dikeluarkan, ya, harus dikeluarkan. Tulis semua dan kasih angka. Mengapa? Karena perasaan adalah, tolong catat, perasaan adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Kalau dia dikenali, apalagi dia diterima, orang itu merasa seluruh dirinya diterima. Bayangkanlah 6 bulan Kak Hanafi nggak ada yang tanya tentang perasaannya. Jangan-jangan ayah bunda juga nggak ada yang nanya soal perasaannya. Beraduk campur aduk semuanya. Ya betul kan? Apalagi betul, sekarang ya, dengan ditontonkan jenazah diangkat kubur ya, rumah sakit 115 sudah semua para medis kita, saya mau nangis nih. Pergi ya, penghargaannya tidak ada, pokoknya seperti itu. Kita ini benar-benar luar biasa ya. Saya tadi negara udah dibahas oleh kedua saudara saya tadi. Baik, berikutnya ya.
Nah, pertanyaan berikutnya Kak Hanafi, apakah perasaan-perasaan ini Kak baru Kak Hanafi rasakan sekarang atau sejak dulu? Setelah COVID ini, Bunda. Tapi itu sudah ada, baru ada sekarang aja perasaan itu Kak. Apa perasaan-perasaan itu sudah ada dari sebelumnya? Perasaannya Kak? Dari sebelumnya juga ada, Bunda. Betul, ya. Tapi mungkin tidak setinggi sekarang, gitu kan ya, Kak? Ya. Betul. Baik, betul. Kak. Baik. Nah, dari mana ya, Kak, perasaan itu kita miliki? Dari lingkungan, Bunda. Iya. Lingkungan mana yang pertama, Kak? Di rumah tangga. Baik. Dari keluarga ya, Kak? Keluarga, betul. Oke, Kakak bersaudara berapa dan anak keberapa? Saya 4 bersaudara, Bunda. Saya anak pertama. Baik. Sekarang Kak Hanafi usianya berapa, boleh tahu? 36 tahun, Bunda. Baik. Kak Hanafi itu anak saya, antara anak saya nomor 2 ke nomor 3. Ya, boleh nggak sekarang saya menjadi orang tuanya Kak Hanafi sebentar? Boleh banget, Bunda. Oke, Kak Hanafi, tunggu sebentar ya. Panggil orang tuanya apa, Kak? Panggil ayah atau panggil ayahnya apa, Kak? Bapak, kami hidup itu susah. Mama itu ngerasain, Nak, waktu lagi belum melahirkan kamu, itu mama itu pernah ngalamin pergi antri sembako. Ya. Pernah dulu waktu mama kecil itu baju sekampung sama. Jadi sulit sekali. Oleh sebab itu, mama sama bapak berusaha benar dan berjanji beritikat kami berdua. Bagaimana caranya, Hanafi, kamu dan adik-adikmu sekolah sampai ke tingkat yang paling tertinggi kalau bisa. Kenapa? Karena kalau kau bisa sarjana, Hanafi, kami harapkan hidupmu lebih baik daripada kami. Sampai di situ Hanafi ngerti, Nak? Ngerti, Mak. Ya, begitu juga anak-anakku yang lain yang berada di mana-mana, katanya tadi dari Aceh sampai Papua. Paham, Nak, situasinya? Ya, jadi oleh sebab itulah mama dan bapak, apapun yang Anda panggil orang tua Anda, ya, berusaha ya menekankan keberhasilan akademis. Terus keberhasilan akademis supaya sukses kalau bisa jadi pegawai negeri, karena pegawai negeri itu nggak ada bangkrutnya. Jadi sekarang sampai di titik ini berhenti dulu menjadi anak. Jadilah orang tua. Bukankah engkau, anak-anakku, selalu menekankan reputasi akademis dan keberhasilan akademis anak-anakku? Dan engkau juga terus-menerus mengindoktrinasi kalau bisa jadi pegawai negeri? Dari mana, Nak? Dari mama. Dari jaringan-jaringan informasi di otakmu yang mama bentuk sejak kalian kecil. Ya, penting banget reputasi akademis itu tadi. Sudah, berikutnya. Lalu untuk itu mama ngomong sama kalian selalu tergesa-gesa setiap hari. Hanafi cepetan, terus adiknya lagi, mana nih, mau jadi pergi sekolah apa enggak? Astagfirullahaladzim, udah bangun juga. Tuh, tergesa-gesa. Kedua, karena hidup selalu tergesa-gesa, banyak sekali ingin dicapai dalam sehari, mama nggak punya kesempatan untuk mengenali diri mama sendiri. Apalagi mengenali kalian satu-satu. Hanafi itu keunikannya apa, anaknya nomor 2, apa anak ketiga, nggak sempet. Kalian itu adalah kerumunan 4 orang anak. Sampai di situ jelas, ya. Yang keempat, ya. Yang keempat, mama tuh nggak bisa membedakan mana kemauan, mana kebutuhan. Apa yang kamu minta, kadang-kadang mama nggak analisa lagi, ini kebutuhan apa kemauan ya. Keperluan apa kemauan ya, mama penuhi. Yang kelima, ya, oke. Kak Hanafi boleh tangannya begini, Kak? Dan semua orang tua di rumah tangannya begini? Ya, baik ya. Terus bilang begini, tidak baca, pegang matanya. Tidak baca. Tidak baca, bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Tidak mendengarkan. Tidak mendengarkan. Perasaan. Perasaan. Tidak punya waktu. Tidak punya waktu. Mendengar aktif. Mendengar aktif. Jadi kalau mama ngomong, mama pakai 12 gaya populer. Ya, apa itu? Memerintah. Hanafi, jadi nggak ikut sama ayah bareng sama papa pergi sekolah. Cepetanlah sedikit. Tasnya mana? Astagfirullahaladzim, udah makan apa belum? Tuh, memerintah. Ya, kalau misalnya Hanafi lama bereaksi, mama nyalahin. Lelet sih. Udah dibilangin juga dari tadi, bapak itu maksudnya pagi hari ini dia ada rapat. Ya, menyalahkan. Terus tiba-tiba misalnya Kak Hanafi saking buru-buru jatuh ke sandung, ya, ke sandung, kakinya kena ujung meja, nih, ya, luka sedikit kaki meja. Kak Hanafi karena tegang mau buru-buru teriaknya kenceng, iya nggak sih, orang kaget, ya, aduh, gitu. Mama kan lari apa coba? Berdarah, gitu.
Ternyata Mama lihat Kak Hanafi darahnya seujung jarum pentul. Mama bilang apa? Hanafi darah segede jarum pentul aja teriaknya kayak begitu. Gitu. Kemarin si kakak jatuh dari sepeda, luka, ini lebih luka lagi, berdarah-darah, ya. Dia nggak nangis sampai kayak begitu-gitu amat. Yang berikutnya membanding-bandingkan. Jadi berasa nggak Hanafi, Mama nggak sengaja nak membandingkan kamu sayang, ya, anak-anakku kepada seantara saudaranya, sama anak tetangga, sama orang teman di sekolah lain, ayah dan ibu. Ya, habis itu Mama mencap apa saja capnya. Coba Kak Hanafi, ayah bunda yang lain boleh dikasih sama admin untuk bisa mengetikkan di chat apa aja chatnya, apa nak chatnya apa namanya. Kalau ibu cap apa nakal, apalagi misalnya contohnya Kak Hanafi. Ya ini apalagi memerintah, membandingkan. Bukan. Cap Kak Hanafi. Misalnya lelet, nakal. Oke, apalagi Kak? Apalagi malas. Kak? Malas betul Kak, apalagi? Lambat. Iya, apalagi? Ayah bunda boleh nih tambahin di chat nih, coba lewat nggak chat. Agresif. Iya, nggak buruk ya. Oke, terus apalagi Kak? Nggak mau cepat. Iya, apalagi? Banyak biasanya kita orang tua itu nyampain itu bunda. Ya, nakal, cengeng, apalagi? Cengeng. Ya, apalagi? Ayo ayah bunda yang lain boleh? Ayo apalagi ya Kak Hanafi? Dipelototin biasanya bunda. Iya, tapi dipelototin kata-katanya apa? Gitu aja paling. Ya, tapi itu apa? Kesel kali ya. Ya, baiklah ya. Semua itu lelet, nakal, jorok ya, cengeng, udah semuanya baik. Nah, itu kita mencap sekarang. Kak Hanafi tangannya boleh begini? Ya, tidak lincah, nggak cekatan, ya benar ya, baik ya. Pegang stempel, Kak Hanafi, pegang stempel. Ya, mari kita cap ke muka kita, ya. Nakal, cengeng, lelet, jorok, ya, males, ya. Coba semuanya ditempel, bayangin. Udah penuh nggak kira-kira muka kita, Kak Hanafi? Penuh, Bunda. Iya, ini muka wajah bisa dihapus dengan sabun. Bukannya Mama mengecap kalian, nak, di wajah jiwa kalian. Bagaimana menghapusnya? Allah. Ya, baik. Sekarang ya setelah mencap, Mama suka mengancam. Oke, Nana bisa menampilkan screen sharing supaya teman-teman tahu 12 gaya populer. Mengancam, awas ya. Kalau kamu begitu terus, Hanafi hilang terus itu kacamata, udah nggak usah pakai kacamata. Kalau tempat pensilnya hilang terus nggak usah, Mama nggak akan beli lagi. Pokoknya mengancam, ya. Terus menasehati. Kak Hanafi pulang, lagi kesel, habis berantem sama temennya, ya, main sepak bola kalah dan sebagainya, kesel. Ya, pulang sampai ke rumah, Mama lihat Kak Hanafi bilang, Mama bilang apa? Hanafi, kenapa muka begitu? Kenapa? Ya, memang Hanafi aja yang capek ya. Mama seharian juga capek. Ya, dengerin ya nak ya, kalau hal-hal yang kecil duduklah menasehati panjang lebar sampai bilang, jadi makanya dengerin Mama, ya, dengerin Mama. Rasulullah aja bilang ibumu, ya, ayahmu cuma satu kali. Lagian harus ingat banget ya, surga di bawah telapak kaki Mama. Paham? Ya, Kak Hanafi mempercepat saja. Kak Hanafi dengerin nggak nasihat itu sementara tadi Kak Hanafi lagi segala macam perasaannya. Gimana Kak Hanafi? Enggak, Bunda. Baik. Ya. Nah, jadi tolong tangan kanan Kak Hanafi sekali lagi, tangan kanan. Ya, kalau umpamanya ada teman di sebelah kanan ya, jadi tepuk aja bahu kirinya Kak Hanafi, tepuk bahu kiri. Ya, bilang ya, ikuti saya. Seluruh ayah bunda ikuti, oke? Ya, tepuk. Jangan suka menasehati orang kalau perasaannya lagi bermasalah. Termasuk anak Anda. Ya, tepuk yang kencang. Angkat tangannya, tepuk yang kencang. Paham gitu? Paham? Ya, bagus ya. Jangan lupa ya Kak Hanafi. Ya, baik Bunda. Ya, berikutnya Mama juga sekali-sekali berbohong. Padahal Allah marah sekali ya. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Jadi kalau kita berkata bohong itu melemahkan jiwa, ya. Hendaknya kau takut meninggalkan anak-anak yang di belakangnya kau khawatirkan kesejahteraannya. Tuh, jiwanya. Jadi udah ingetin, tapi udah berapa kali bohong, Kak? Ya, berbohong. Mama sering berbohong yang kemudian menghibur. Ya, udahlah Hanafi, stop nangisnya.
Nah, ini uangnya. Ya. Pergi jajan-jajan sana. Menyelesaikan masalah nggak? Enggak. Kak Hanafi? Enggak. Enggak. Terus mengeritik dari ujung rambut ke ujung kaki, nggak habis-habis, yang baju nggak masuk lah, rambut nyisirnya nggak bener lah, ya itu gigi kok kelihatannya kayak bejigong lah, semuanya. Terus mama juga suka menyindir, ya Allah, alhamdulillah hari terang, tumben anak mama nyapu, apa hubungannya? Ya, nah segi hari gini masih ada juga tuh yang menyindir lalu menganalisa. Coba kau pikirkan Hanafi, kenapa coba rankingmu jatuh? Kan udah mama bilang masa depan itu nak tergantung bagaimana pendidikan, bukan tergantung bagaimana Allah. Tergantung bagaimana pendidikanmu. Kalau kamu berhasil pendidikanmu, kamu lulus dengan baik, bisa mencari pekerjaan baik, hidup itu nak akan menjadi bla 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 bla. Ya, menganalisa bagaimanalah perasaan Kak Hanafi apabila yang Kak Hanafi bisa ingat mengenang semua penggunaan 12 gaya populer itu tadi. Tambah lagi tadi kok bicara tergesa-gesa, nggak kenal, nggak mengenali anak, nggak pernah baca bahasa tubuh. Udah muka kita kesel, kita masih aja dimarahin misalnya ya. Nggak pernah mendengarkan perasaan, buktinya sekarang tadi saya menanyakan perasaan Kak Hanafi susah sekali mengekspresikannya. Ya, coba ayah bunda semuanya merasakan seperti itu juga tidak? Nggak ada yang nanya perasaannya dan perasaannya susah diekspresikan, tulis di kolom 3. Oke, tulis di kolom 3. Baik, nah pertanyaan saya berikutnya. Kak Hanafi, apa saja perasaan Kak Hanafi karena mama menggunakan 12 gaya populer ini? Keluarin Kak. Kayaknya Yes. ada semua itu Bunda. Bukan Kak. Bukan Kak. Kak, pertanyaan saya adalah, Kak, dulu Mama membesarkan Muna menggunakan 12 gaya populer dan yang lain-lain tadi yang sudah Mama jelaskan. Apa perasaanmu setelah kau dewasa, Nak? Kamu merasa apa dengan Mama menggunakan itu, sayang? Sedih rasanya. Apalagi, Nak? Apalagi? Keluarkan, sayang, keluarkan. Apalagi perasaan sedih, ya. Kemudian ada keinginan saya tidak mau seperti itu kepada anak saya. Betul, bagus ya. Keinginan berubah, apalagi Nak? Perasaanmu yang apalagi Nak? Yang kau rasakan karena mama begitu, apalagi sayang? Keluarkan. Ya. Nah, gelisah perasaan. Nah, betul, apalagi Nak? Nah, teman-teman bisa kemudian tulis di chat. Ya, apalagi? Ya, ada keluarkan. Percaya diri kurang. Betul, apalagi sayang? Malu, kata Bu Sabriati. Apalagi sayang? Keluarkan Nak. Kemudian apa yang kau rasakan nun jauh di sana? Ya. Merasa jelek. Iya, jelek. Nggak percaya diri. Betul, Nak. Apalagi sayang? Sedih, murung. Ya, tadi. Merasa nggak pinter. Merasa nggak pinter. Apalagi, Nak? Nah, ayah bunda tulis semuanya yang Anda rasakan di kolom 3. Tulis semuanya, keluarin. Ya, nah ini adalah pertemuan kita sambil kita belajar, kita juga mengenali diri kita dan memerdekakan diri kita, itu pentingnya. Ya, baik. Sekarang, sebentar ya. Pertanyaan, ya merasa orang lain lebih baik. Nah, tolong tulis di kolom 3 semuanya apa yang Anda rasa dan beri skor. Beri skor seperti tadi. Skornya berapa? Ya, rendah diri berapa, nggak percaya diri berapa, jelek berapa, sedih berapa, kecewa berapa, ya. Orang lain juga ada yang mengatakan benci, dendam, nggak apa-apa, ya. Karena kan Mama tadi tidak bermaksud membuat kamu begitu. Mama kan tidak sengaja. Mama kan tadi hanya mengusahakan supaya kamu benar-benar bisa belajar. Tapi karena Mama nggak tahu caranya, maka Mama ngomongnya seperti itu. Sampai di situ jelas, Nak? Jelas, Bunda. Baik. Ya, sekarang please. Nah, sekarang perasaan saya, tolong lihat begini, tolong lihat ke saya, Kak Hanafi. Oke, ini roti, kita taruh telur atau burger di sini, ya. Terus ini roti lagi. Sekarang coba ya, ini anak, nggak tahu anaknya berapa, anak 1, anak 2, anak 3, anak berapa, ya, ke-6 misalnya. Di atasnya ada suami, ada mertua, ada teman, ada atasan. Kita di tengah-tengah dalam keadaan COVID begini, tinggal di rumah, apalagi bekerja, work from home, dua-duanya suami istri. Gak pernah kita berada selama ini. Ada juga sebentar lebaran, tapi ayahnya lagi kemana, ibu kemana, anaknya kemana. Kapan kita berada bersama-sama di sini?
Ya, semuanya sekarang baru kelihatan. Baru kelihatan bini itu bagaimana, baru kelihatan laki itu bagaimana, baru kelihatan anak itu satu-satu bagaimana. Nah, ini Anda di tengah. Anda merasa apa? Kalau kayak cuma satu roti sama satu roti, Anda di tengah-tengah, ini sandwich. Anda merasa double burger, triple burger, atau quarter burger, atau berapa lapis burgernya. Tulis di situ stres Anda di angka berapa. Tulis. Nah, pertanyaan berikutnya ya untuk kolom 4. Kalau Kak Hanafi ya lagi stres, keburu-buru ya, tegang, yang anak sana pinggir, anak ini pinggir, terus suaminya itu semuanya at the same time pada satu waktu. Pertanyaan saya Kak Hanafi, ya, semua yang sudah reaksi Anda bisa terkendali apa enggak? Enggak. Baik. Nah, bawaannya marah-marah. Betul, Hanafi, ini pertanyaan Mamah ya, nak. Yang dulu Mamah masukin tidak sengaja, muncrat nggak sayang? Muncrat, enggak. Baik, muncrat. Jadi, pertanyaan berikutnya, Hanafi. Mama lihat, nak, bagaimana kau bicara, Hanafi, sama cucu Mama. Dalam hati Mama bilang, ya Allah si Hanafi, dia ngomong persis bagaimana aku ngomong dulu. Padahal semua yang kau katakan itu dulu kau terimanya usia berapa? Jadi pertanyaan berikutnya adalah, buah hati Mama semuanya, nak, dalam keadaan pandemi begini, dalam keadaan tegang, tergesa-gesa, stres, jadi yang mengasuh anak kecil di dalam dirimu ya, nak? Bukan kau. Sudah berapa lama, nak, anak kecil mengasuh anak kecil? Oke, ya tulis dulu. Nah, berarti kalau anak kecil mengasuh anak kecil, ya, apa dampaknya terhadap pasanganmu? Apa dampaknya terhadap anakmu di kolom 4? Di kolom 4, ya. Apa dampaknya terhadap pasanganmu? Ya, dan apa dampaknya terhadap dirimu sendiri? Nah, anak kecil itu betul nggak tadi, Kak Hanafi? Kan tadi ya, masih muncrat, Kak, ya kan, Kak? Ya. Jadi berarti selama ini pada situasi-situasi yang umumnya kayak begitu, anak kecil mengasuh anak kecil. Itu disebut the inner child within you. Ya, ini gambarnya. Berikutnya, Nana. Jadi walaupun orang itu keren, tampan, pakai topi, pakai selendang, kayak Kak Hanafi, ataupun pakai yang kayak bagaimana lah yang lain-lainnya, pakai jas, tapi sebetulnya sering sekali dalam keadaan dia tergesa-gesa, pagi, pulang nanti capek, ya, yang berkomunikasi dengan anaknya, ada anak kecil di dalam diri orang itu. This is the inner child within you. Ya, nah, berikutnya. Jadi parenting itu, berikutnya, nak, parenting itu adalah bagaimana otak kita ini disambung-sambungkan. Parenting is all about wiring. Sebentar ya, nak. Ya, parenting itu adalah bagaimana otak kita itu antara sel dengan sel disambung-sambungkan. Ya, bagaimana mama marah, bagaimana mama berbuat baik, bagaimana mama berbicara, bagaimana mama memukul dan sebagainya. Ya, ini dari titik ini ke titik ini otak kita itu terhubung-hubung. Mula-mulanya kan satu ini kawat kecil yang timbul mielin, yaitu sejenis protein menguatkan. Terus udah bertahun-tahun, makanya dia jadi otomatis. Jadi kayak begini nih, kabelnya udah kuat. Saya tekan satu tombol, nyala semua lampu. Ditekan sama satu anak satu tombol, nyala semuanya. Marah, membanding-bandingkan, menyalahkan, semua keluar muncrat at the same time. Jadi kita sebutlah mengasuh itu. Bagaimana Anda membentuk kebiasaan dan meninggalkan kenangan. Kenangan apa yang kini disimpan oleh masing-masing anak Anda. Ya, baik. Nah, jadi gambar tadi, nah, perlu sekali untuk menengok kembali ke dalam jiwa kita masing-masing, ke dalam diri kita masing-masing. Pada usia berapakah, ya, Kak Hanafi, ayah bunda semuanya mengalami apa yang disebut, yang saya jelaskan tadi adalah kekerasan kata. Usia berapa sudah mengalami kekerasan kata? Ya, kekerasan kata menyebabkan kekerasan pada emosi. Emosinya tadi keluar semua tuh tadi, yang benci, marah, kesal, dendam, semuanya itu. Ya, itu kekerasan kata mengikuti atau menyebabkan kekerasan emosi.
Dan biasanya tidak sampai di situ. Kalau mama dari dulunya juga, dari nenek kalian, memperoleh hal yang sama, maka mama mau nggak mau otomatis, kalau nggak nyubit, mukul, atau pakai alat. Mana yang dekat sapu lidi, dapat yang tongkat. Ya, sampai di situ jelas, itu kekerasan fisik. Satu lagi kekerasan yang semuanya kadang-kadang terpendam ke bawah sadar, ya, adalah apakah Anda pernah dapat pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Jadi ini bergumul, berkumpul, campur aduk sekarang, ya. Tadinya nggak pernah bertemu satu dengan yang lainnya, sekarang ngumpul bersama. Muncrat semuanya itu inner child Anda. Apa kabar inner child suami Anda? Atau istri Anda? Dan anak itu sekarang usia berapa? Satu. Apa kabar dengan inner child-nya dia juga? Jadi sekarang semua data yang dikemukakan oleh Ibu Reni tadi, paham asalnya dari mana? Ya. Kenapa perceraian banyak sekali? Apakah ayah dan ibu itu dulunya bahagia? Bukankah selama ini yang kawin sama anak kecil? Dan anak kecil itu mengasuh anak kecil. Maka anak kecil itu ditinggal oleh ayah ibunya. Dia akses internet, rumah, wifi, TV berlangganan, handphone canggih di tangan, games tersedia. Dia adiksi gadget, dia adiksi pornografi, dia adiksi games. Adiksi games itu ya gangguan mental menurut WHO. Adiksi gadget pada usia kecil sekarang telah menyebabkan anak 2-3 tahun masturbasi sendiri. Ya, anak siapa? Kenapa anak dikasih gadget dari kecil? Yang ngasih itu orang tua ini atau anak kecil di dalam dirinya? Yang nggak tahu bagaimana menghandle anak, lalu kasihlah gadget satu-satu supaya dia bisa masak. Karena juga dia nggak tahan, ya jiwanya nggak tahan sama anak tetangga sebelah, sama sepupunya punya gadget, dia kasih juga anaknya gadget. Itu orang dewasa, ayah bundaka, atau anak kecil dalam dirinya yang ngasih gadget ke tangan anak yang mentang-mentang kaya, atau karena sudah tidak tahu harus melakukan apa. Siapa itu? Nggak usah tanya pemerintah ikut campur atau enggak. Keluarga ikut campur enggak ya? Kenapa nak? Karena dulu mama hanya menekankan engkau untuk sukses secara akademis, biar rank jabatanmu keren, supaya engkau hidup secara baik daripada mama. Ya. Tapi mama menyiapkan enggak nak engkau untuk menjadi menantu orang, menjadi ayah ibu orang, menjadi pasangan orang? Ibu siapkan enggak? Terus kira-kira tiba teknologi sekarang ini seperti ini. Engkau di mana buah hati mama, nak? Bukankah engkau dulu susah sekali mendapatkan informasi, nggak bisa nonton karena rumahnya nggak punya parabola? Sekarang semua di telapak tanganmu. Siapa yang lebih asik pegang handphone untuk membaca seluruh WhatsApp dan mendapatkan semua berita? Engkau nak atau anakmu? Supaya dia aman, maka kau kasih juga kan? Dan sebagian besar kita adalah penonton drama Korea yang dulunya penonton Ram Punjabi. Inilah generasi ini. Anak-anak itu mula-mulanya meniru. Seperti informasi baru saya dapatkan, tunggu sebentar, tadi malam dari Langsa. Bahwa ternyata dalam materi-materi itu udah biasa ya, ada selingan bukan dari sekolah. Mata pelajaran lain yang kok dilihat dan film, kartun yang ditonton anak, itu semuanya sangat buruk. Sekarang semalam teman saya di Langsa itu menemukan bahwa ada anak-anak kecil bilang, lucu ya, pengen tahu rasanya ya. Itu. Jadi anak-anak mencontoh, meniru karena pengen tahu rasanya. Anak kecilkah yang mengasuh anak kecil? Terus pada sampai usia tertentu karena kau pengen anakmu lebih baik, kau ekspor dia ke pesantren. Maka sebaiknya lah pesantren ke depan, Hidayatullah terutama, menyeleksi anak ini datang dari keluarga yang bagaimana. Dari ayah ibu yang mengasuh anaknya seperti anak kecil mengasuh anak kecil, dan sebagaimana sejarah gadget di tangan anak itu. Karena mereka akan bisa acting out, melakukannya. Baik, sekarang. Saya tinggal 10 menit ya, Kak. Berapa menit, Kak? Ya, betul, Bunda. Ya. Jadi tolong nak, kasih lihat nak. Jadi setelah kita melihat ke dalam diri kita, coba lihat apa yang terjadi sama pasangan kita. Next. Ya, jangan-jangan si suami ini juga terlalu banyak membawa beban, ya, batu berat di masa lalunya. Sebetulnya jiwanya juga berdarah-darah. Si istri bagaimana dia mau tolong istrinya, istrinya juga bagaimana mau tolong suaminya, jiwanya berdarah-darah juga. Karena dia pernah dipatuk ular berbisa. Jadi apa duluan menghadapi new normal ini?
Dari mana Kak Hanafi, menurut Kak Hanafi, kita menghadapi masa ke depan yang tidak menentu ini, dari mana mulainya Kak? Dari diri sendiri, Bunda. Dari mana? Dari mana Kak? Diri sendiri, Bunda. Betul. Jadi saya menghimbau ayah bunda semuanya, marilah kita menengok ke dalam diri kita. Tidak melemparkan tunjuk ke arah luar, tapi 3 jari kita ke dalam. Yuk kita ngelihat ke dalam diri kita. Ya, saya mau menjelaskan secara sebentar ya. Inner child itu ada 3. Oke, saya menjelaskan inner child dulu. Bagian kepribadian kita yang terdidik, terbentuk oleh karena pengasuhan. 1, free child. Yaitu tidak semuanya lah kan ya, bahwa mama dulu nak, Hanafi, semuanya memerintah begitu enggak kan? Ada juga saat-saatnya kita bergembira, bersenang-senang. Iya enggak sih nak? Apa kenangan Hanafi sama mama yang paling kencang teringat sekarang nak? Yang positif? Apa sayang? Luapin makan, Mak. Iya. Apalagi nak? Apalagi yang paling menyenangkan apabila Hanafi ingat? Apalagi? Ketika mama bercerita, mendongeng di telinga. Oke. Apalagi nak? Satu lagi? Ketika mama kalau beliin saya baju lebaran. Yes, ya. Sekarang ayah bunda tulis di kolom 5 apa saja yang indah-indah yang masih Anda punya, lalu install. Karena kita mau mencabut yang buruk-buruk ini supaya keluar. Kita harus memerdekakan diri kita dulu supaya kita bisa menangani anak kita, ya. Oke. Jadi ada yang free child, ada yang adaptive child, yaitu yang mama kalau sama papa kalau lagi baik duduk kita bermusyawarah, ngobrol apa segala macam sehingga kamu bisa diajak bekerja sama, ya. Penurut, menyesuaikan diri. Nah, itu disebut adaptive child. Jadi di dalam diri kita ini bukan inner child yang jelek saja. Ya, tapi yang install itu yang paling banyak adalah yang rebellious yang menyebabkan tadi semua perasaan negatif yang nggak usah kita bahas lagi. Sampai di situ jelas ya? Oke, baiklah ya. Jadi saya mau mengajak ayah bunda bagaimana membantu memerdekakan diri. Saya berusaha mengejar untuk tepat waktu. Caranya adalah melakukan teknik pemaafan. Banyak sekali di Google bisa dicari. Saya ingin mengajarkan atau men-share ya bagaimana teknik memaafkan masa lalu itu dengan menggunakan surat Ali Imran ayat 159. Ya, baik. Saya mohon izin bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatan minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha qalbi lam faddu min hawlik. Saya izin minum sebentar boleh Kak? Boleh, Bunda. Boleh. Maafkan ya. Maka disebabkan oleh rahmat Allah lah kita ini memiliki bisa memiliki kelemah lembutan ya terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadi semua kita tuh mempunyai mendapatkan anugerah Allah itu. Tapi sekiranya engkau bersikap kasar dan hatimu keras, ya, lam faddu min haulik, menjauh mereka dari kamu. Jadi kalau kita tadi seperti itu mengasuh anak-anak kita nggak merasa dekat sama kita. Suami nggak dekat sama istrinya, istri nggak dekat sama suaminya. Gugat cerai lah, ya. Tanpa nggak ngerti, nggak mau menyelesaikan urusan ini. Selalu terus berulang itu terus gitu. Bahkan yang paling parahnya data yang dikemukakan Bu Reni tadi, anak-anak lari ke narkoba, lari ke seks bebas tadi, karena otaknya udah terkontaminasi oleh adiksi games, oleh adiksi pornografi, ya. Nah, kemudian sekarang ini perceraian itu bukan hanya karena pertengkaran, tapi 3.500 ibu-ibu di Bogor menggugat cerai suaminya karena suaminya suka laki-laki lain. Dan itu banyak sekali di luar yang diketahui. Panjang, topiknya lain lagi. Saya mau ambil di sini karena waktu kita sudah terbatas. Jadi bagaimana kata Allah, fa'fu anhu, maafkan. Tolonglah nak, ya. Semuanya kalian sayang, maafkan mama. Wastaghfir lahum, minta ampunkanlah mereka. Ya. Wasawirhum fil amri. Kalau kita udah lakukan berulang-ulang, memaafkan, dan saya mungkin tidak sempat melakukan tekniknya karena waktu kita terbatas. Tapi pokoknya fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri. Gampang enggak? Karena udah tebel banget jaringannya di sini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kata Allah berikutnya, fa iza azamta. Kalau engkau bersungguh-sungguh mau memaafkan dan mengampunkan. Fatawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.
Jadi sebetulnya kita bersungguh-sungguh nggak mau membebaskan diri kita dari semua. Karena kita sekarang harus menyelesaikan anak kita satu-satu. Kita juga harus bekerja sama dengan suami kita. Masing-masing punya inner child. Bukan Anda yang muda saja, saya sudah tua. Kami sedang menunggu hari dengan Pak Risman. Ya, dalam keadaan kami lockdown begini, ya, nggak ada yang keluar. Biasanya Pak Risman udah terbang ke negara mana, ada ya, atau keluar kota. Saya juga terbang ke sana kemari, kami duduk, kami mengevaluasi. Ya, kita selesaikan urusan dunia kita sebelum kita menyelesaikan urusan akhirat kita. Ya, jadi untuk menghindari semua bencana yang disebut tadi, merdekakanlah diri. Caranya adalah berapa menit lagi? 4 menit, Bunda. Oke. Jadi setelah sholat, istighfar, ya, kemudian tubuh kita merekam semua, ya, di mana letaknya emosi itu bertumpuk-tumpuk. Lalu Anda jalankan tangan Anda dari paling bawah ke paling atas setelah Anda beristighfar ke 165 kali misalnya, sehingga Anda mesti terfokus, lalu bilang kepada tangan Anda ini, wahai lenganku, aku izinkan engkau untuk menjadi detektor, untuk menemukan di mana di tubuhku terasa berat karena beban emosiku selama ini. Maka taruh di sini. Ya, kemudian taruh di sini, katakan kepada telapak tanganmu dan jari-jarimu, wahai telapak tanganku dan jari-jariku, aku izinkan engkau mencabut dari sini semua beban emosi. Ya, cabut dua-duanya, kau perlu buang begini. Terus pindah kemari, pindah ke bagian mana aja yang tubuh Anda merekam, ya, keberatan emosi selama ini. Ya, setelah itu Anda lakukanlah relaksasi pakai pernafasan, yaitu tarik nafas, tidur aja, tidur kalau udah capek itu ditinggal sembahyang ya. Tadi waktu Anda mengeluarkan itu, kalau Anda mau keluar, mau teriakan, makanya Anda siapkan kain untuk supaya orang lain nggak bangun ya. Kalau Anda berteriak gitu, ya silakan. Nah, jadi Anda tarik nafas panjang, ya, disimpan di perut, tahan 2-3 menit, keluarkan. Begitu terus sampai Anda merasa rileks. Setelah itu bersandarlah, ya, dan bersalawatlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi didengungkan sehingga itu getarnya terasa di sini, dan lakukan berulang-ulang kata Allah tadi ya, dengan azam yang benar supaya Anda bisa merdeka. Nah, bagaimana jadinya kita harus melakukan apa yang kita lakukan dengan anak-anak kita? Pertama sekali tadi selesaikan urusan dengan suami istri. Kita menyelesaikan inner child kita, pasangan kita menyelesaikan inner child kita. Terus kemudian kita duduklah berdua, ya, membicarakan perkawinan kita dulu. Jangan emosi, karena ini ada suatu topik lain, nggak mungkin semuanya sekarang, ya. Tapi ini bisa dilakukan dengan minta kepada Allah tadi, ya. Selesaikan. Habis itu kita ambillah kertas, ya, lihatlah anak kita masing-masing. Nomor 1, itu kelirunya di mana kita. Ya, habis itu kita panggil anak itu, kita duduk bertiga. Duduknya itu jangan berhadap-hadapan begini, karena ini polisi sama terdakwa. Duduknya harus duduk pada 3 seat, kursi 3 seat. Kalau nggak ada 3 seat, tambah seatnya 1 lagi. Jadi kita elus kepala anak kita, bilang, ayahnya harus mulai duluan. Latihan dulu kalau perlu, karena mungkin ayahnya pendiam sekali. Ya, ayah pendiam, ayah kasar mungkin gitu, tapi juga bisa ayah yang lembut, nggak usah diajarin. Bilang, nak, setelah lalu bersama saat ini, setelah kita pandemi, kita lockdown, ayah dan mama merasakan begini. Maafkan ya nak, semuanya. Kita mulai hidup baru ini ke depan tidak menentu. Bukan hanya karena pandemi, nak, ya. Apa Allah akan mungkin menarik ayah duluan atau mama, atau kamu duluan. Kita mau menyelesaikan urusan dunia kita masing-masing, ya sayang. Terus ibunya ngomong, ya. Barulah kemudian kita kasih kesempatan anak ini ngomong apa aja perasaannya. Jangan kasih komentar, dengerin aja dulu. Kalau mau komentar nanti sesi kedua. Masing-masing anak dilakukan itu. Nah, saya tidak sempat memberikan patokan apa yang harus dievaluasi, nggak sempat juga memberikan contoh yang lain karena waktu yang terbatas. Pokoknya kita selesaikan. Ya, terakhir, cara kita ngomong harus berubah. Dengan kita udah merdeka, tentunya kita nggak marah-marah. Ya, kita juga dengan nada yang tinggi. Patokan ngomong itu banyak, kaulan kariman, kaulan maisuran, kaulan layinan, kaulan sadiqan, semuanya banyak sekali di dalam Quran. Tinggal dibuat kajian lagi tentang itu. Ya, itu hanya bisa dilakukan pada jiwa yang merdeka. Oke, jadi 4 syarat saja. 1, ya, sebagai penutup. 1, turunkan frekuensi. Jangan salim, mana sih Hanifah gitu. Ya, kata Agim. Nah, kalau Anda melakukan ini pahalanya balik ke Agim. Turunkan frekuensi, panggil anak dekat-dekat. Salim. Kenapa begitu? Ya, tolong lakukan ini. Itu anak akan mengerjakannya daripada teriak-teriak. Kedua, ya, baca bahasa tubuh. Kadang-kadang waktu kita ajak anak kita ngomong, anak kita begini. Ya,
Itu baca bahasa tubuh, kenapa kamu kesel ya? Berhenti dulu yang kita mau sampaikan. Kita kadang-kadang memaksakan terus gitu, tembakan terus pelurunya. Anak kita jiwanya udah kelojotan, kita masih terus aja. Ya. Kenapa nggak suka mama ngomong? Kamu nggak mau mendengarkannya sekarang. Keberatan kamu apa? Ya. Baca bahasa tubuh, tebak perasaan, namain. Ya. Itu sama juga anak merasa, gila, ayah gue sama nyokap gue tahu perasaan gue. Nah itu, waktu dia jawab, enggak, aku nggak capek, sebel, enggak, aku nggak sebel, itu kita begini nih, ayah bunda, kita mengalirkan emosi. Kalau emosi sudah berjalan, maka akal bisa berfungsi. Sampai situ jelas, ya. Jadi satu, turunkan frekuensi, baca bahasa tubuh, tebak perasaan, namain, ya. Dan yang berikutnya, jangan gunakan 12 gaya populer, ya. Itu menghancur dan membabak belurkan. Selamat berjuang ayah bunda, maafkan saya apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian ini pun sikap atau kata yang ayah bunda kurang berkenan. Kak Hanafi maafkan saya ya, Kak Hanafi, Baik, kalau Bunda. misalnya ada yang kurang berkenan. Begitulah dulu dengan semua waktu yang ada dan kesempatan yang ada. Terima kasih banyak sahabat-sahabat semua, ayah bunda semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.